Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvania Nabilah Mernisi dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi kebudayaan dan nilai-nilai yang dianut manusia. Kebudayaan merupakan suatu karakteristik masyarakat atau cara tindak atau cara pikir manusia yang terpolakan, yang kemudian dipahami dan dipelajari sebagai suatu pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, kebudayaan itu merupakan sesuatu yang dapat memberikan, yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, sebagaimana sistem ide yang terdapat dalam pemikiran manusia di kehidupan sehari-hari yang bersifat abstrak. Kebudayaan ini memiliki 4 karakteristik, yang mana pertama, karakteristik kebudayaan mendasarkan pada sejumlah simbol, yang mana simbol ini merupakan salah satu hal yang esensial karena dapat menyimpan serta menyebarkan informasi yang kemudian akan membentuk menjadi suatu masyarakat. Yang kedua, karakteristik kebudayaan itu dipelajari dan tidak bergantung pada pewarisan genetika, yang mana hal ini menjelaskan bahwa kebudayaan dari generasi satu ke generasi yang lainnya itu pasti akan mengalami perubahan, sehingga kebudayaan yang bersumber daripada masyarakat itu sendiri tidak dapat diwariskan melalui genetik. Seperti itu. Kemudian, karakteristik kebudayaan yang ketiga yaitu merupakan suatu sistem yang dipikul bersama oleh anggota masyarakat dan juga merupakan sesuatu representasi dari anggota masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, karakteristik kebudayaan cenderung dapat menerima perubahan, sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian, wujud dari kebudayaan ini merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, sebagaimana pola-pola tingkah laku, kemudian aturan, kemudian seni atau organisasi sosial ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup di masyarakat. Adapun wujud kebudayaan ini menurut J.J. Penigman terbagi menjadi 3, yaitu pertama gagasan atau disebut juga dengan wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan ini terlihat dalam bentuk kumpulan pemikiran atau gagasan ide yang terbentuk dari pemikiran suatu masyarakat berupa aturan, norma, moral, nilai-nilai, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak. Kemudian poin yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan. Aktivitas atau tindakan ini sering disebut juga dengan sistem sosial, yang mana masyarakat memiliki pola tertentu yang sesuai dengan adat dan kebiasaan dalam berinteraksi. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wujud kebudayaan yang terakhir menurut J.J. Penigman yaitu artefak atau disebut juga dengan karya. Karya ini merupakan segala sesuatu hasil atau cipta karya manusia yang berwujud nyata. Sebagai contoh yaitu makanan khas, tarian adat, rumah adat, dan lain sebagainya yang bisa didokumentasikan atau yang dapat berwujud nyata. Nah, kemudian berdasarkan wujudnya, kebudayaan digolongkan atas 2 komponen utama. Yang pertama yaitu kebudayaan material dan yang kedua yaitu kebudayaan non-material. Yang disebut dengan kebudayaan material mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan ciptaan manusia. Sebagai contoh yaitu peninggalan-peninggalan arkeologi, seperti misalnya perhiasan-perhiasan yang sering kita temui dalam sejarah-sejarah.
Kemudian piring yang terbuat dari tanah liat pun itu merupakan salah satu contoh peninggalan arkeologi. Atau bahkan barang-barang teknologi modern masa kini pun ini merupakan salah satu contoh kebudayaan material. Kenapa? Karena barang-barang yang ada pada masa kini ini bakal atau akan menjadi suatu peninggalan di masa yang akan datang. Nah, kemudian kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material ini adalah suatu warisan abstrak berupa dongeng, legenda, cerita rakyat, tarian adat, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, beberapa ahli dalam mendefinisikan wujud kebudayaan ini berbeda-beda. Di sini saya akan mengambil satu ahli, yaitu menurut Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Interpretation of Culture. Dia menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan hasil pemaknaan dan bukan hanya sekedar tingkah laku manusia atau hubungan sebab akibat saja. Sehingga kebudayaan dalam perspektif antropologi ini dapat disimpulkan menjadi suatu pemaknaan manusia pada simbol-simbol, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam karakteristik kebudayaan tadi di awal. Kemudian kita memasuki nilai-nilai yang dianut oleh manusia. Nilai-nilai ini pada umumnya dalam masyarakat bersumber pada ajaran-ajaran yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, baik itu agama, mitos-mitos, legenda, ataupun hayalan-hayalan yang disebut dengan tahayul. Nah, jika sumber perintah atau larangan ini disosialisasikan secara terus-menerus dan disepakati sebagai sumber nilai dan kaidah sosial, maka akan terbentuk norma sosial yang berfungsi sebagai hukum yang mengatur, mengendalikan, dan mengikat cara hidup masyarakat. Kemudian, sistem sosial yang diyakini kebenarannya ini akan semakin menguat jika ikatan yang ada pada masyarakat dilengkapi oleh nilai-nilai religius atau keyakinan atas ajaran agama yang diinternalisasi secara sistematis, radikal, dan juga dilengkapi dengan konsekuensi tertentu, bisa berupa pahala ataupun sanksi. Kesamaan pandangan tentang nilai bermasyarakat ini dibangun dengan cita rasa yang sama dalam melalui wadah yang dinamakan suatu instansi. Nah, instansi ini dia memiliki kepala atau pemimpin yang menahkodai instansi tersebut. Kemudian di bawahnya memiliki bidang-bidang yang tentunya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Adanya instansi ini memberikan pengaruh atas pemikiran-pemikiran manusia dalam suatu masyarakat menjadi homogenitas. Ini pun memberikan pengaruh yang kurang baik. Mengapa demikian? Karena pemikiran-pemikiran manusia yang tadinya kreatif, kemudian inovatif, menjadi homogen, menjadi sama, sehingga tidak ada yang namanya perbedaan atau warna-warna lain dalam pemikiran masyarakat ini. Begitu. Nah, adapun secara historis, kita kembali ke norma sosial tadi yang bersumber dari ajaran agama, legenda-legenda, dan mitos, merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam agama, semua perilaku tidak hanya sebatas materi saja. Karena materi hanya sebagai alat untuk menuju dunia mikrokosmos yang transendental. Nah,
Karena itu, meskipun Tuhan merupakan zat yang goib, tapi ajaran agama bisa menjelaskan, bisa memberikan pemahaman bahwasanya manusia itu dapat bertemu dengan Tuhannya di suatu saat nanti. Sehingga dalam keyakinan dan konsep keberimanan, manusia membangun kebudayaan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, kemudian dalam hal mitos atau legenda, yang diyakini sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat dapat naik kedudukannya dalam kehidupan sosial, sehingga hal ini pun memberikan akibat pada kita menjadi sulit untuk membedakan antara perilaku yang bersumber dari ajaran agama dan perilaku yang bersumber dari mitos-mitos atau legenda-legenda. Hal itu disebabkan karena rutinitas pelaksanaan ajaran yang diyakini oleh masyarakat telah membentuk menjadi suatu tradisi sosial yang bersifat normatif. Nah, maka dari itu, sistem nilai yang berlaku mewujudkan spiritualitas dan moralitas luhur dalam masyarakat yang dipandang dapat melakukan filter terhadap perkembangan budaya modernitas ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.